Jodoh Pilihan Orang Tua, episode 6. Pada jam 7 malam, Adriana bersama Fatan baru duduk di dalam sebuah restoran yang membuat Adriana sangsi apakah dompet Fatan cukup tebal untuk membayar tagihan. "Kamu yakin?" "Yakin apa?" Fatan membolak-balik menu. Sepertinya Fatan cukup yakin mengajaknya makan di tempat itu. Mungkin Om Anto memberi segepok uang kepada Fatan sebagai modal untuk pergi berkencan. Adriana hanya berharap sepulangnya mereka dari restoran nanti, mereka tidak disuruh mencuci piring. Pilihan Adriana atas kenekatannya jatuh pada tenderloin steak. Fatan tidak terlihat keberatan. Justru pemuda itu tersenyum senang ketika mereka menunggu pesanan datang. Tentu saja Adriana risih diperhatikan seperti itu. "Kenapa?" tanya Fatan menyadari gelagat tak nyaman Adriana. "Mau ke kamar mandi?" "Enggak." Adriana menyadari bahwa alangkah lebih baik bila mereka mengobrol daripada bertatapan dengan kecanggungan yang hanya dirasakan olehnya. "Kapan kuliah dimulai?" "Minggu depan sudah orientasi pengenalan kampus." Sebenarnya Fatan terlihat dewasa dengan kemeja yang lengannya digulung hingga siku dipadukan dengan celana jeans panjangnya. Tapi entah mengapa Adriana tidak bisa menepis perasaan tidak nyaman karena pergi dengan lelaki muda. Adriana akan merasa lebih nyaman andai mereka berkencan di rumah saja. Dengan begitu, tidak akan ada yang memperhatikan mereka. Fatan meraih tangan Adriana di atas meja. Ia mengecup punggung tangan perempuan itu tanpa memudarkan senyumnya. Ia sangat senang bisa sedekat itu dengan Adriana. "Fatan," Adriana berusaha menarik tangannya. "Kenapa?" "Di sini banyak orang." Perempuan itu mengedarkan pandangan tidak nyaman. Fatan segera peka. Dilepaskannya tangan Adriana diikuti senyumnya yang lenyap. Adriana sadar bahwa ia sudah menyentil perasaan Fatan. "Fatan, bukan begitu. Aku paham, aku merasakannya Adriana. Kamu malu berpasangan denganku." Pesanan mereka yang datang menginterupsi pembicaraan. Adriana memandang Fatan lelah. Sekarang Fatan menjadi dingin padanya. Ia sungguh sangat merasakan perubahan pemuda itu. Sebuah penolakan. Rasanya seperti keberadaanmu merupakan kutukan bagi semua orang. Fatan mencengkram pisau yang dipegangnya. Ia marah dan mengutuk dirinya sendiri berikut perasaannya yang sudah sangat dalam. Banyak sekali pengunjung di restoran itu, tapi Adriana merasa sangat hening di sana karena keterdiaman Fatan. Ia duduk dengan gelisah, steaknya belum habis saat Fatan mengajaknya pulang. Adriana ketakutan karena Fatan mencengkram roda kemudi sampai urat-urat di lengannya tampak. Harusnya ia melakukannya dengan perlahan. Harusnya ia tidak membiarkan Fatan menyadari penolakannya. Ini membuatnya dirundung rasa bersalah. Mereka tiba di rumahnya dalam waktu singkat. Langsung tidur, ini sudah malam. Bahkan suara pemuda itu terdengar sangat dingin. Posisinya serba salah saat ini. Menanggapi Fatan akan menjadikan suasana semakin canggung. Tidak dijawab malah terkesan ia sangat menolak pemuda itu. Adriana menghela napas. "Kamu langsung pulang, jangan pergi kemana-mana." Fatan tidak menjawabnya, tapi mobilnya tidak segera ia lajukan sebelum memastikan Adriana masuk ke dalam rumahnya. Setelah pintu depan ditutup, ia baru menjalankan mobilnya. Tidak bisa. Ia tak bisa menetralisir kekecewaannya yang sangat besar. Mungkin ia terlalu egois karena memaksa Adriana, tapi ia benar-benar mencintai perempuan itu. Perasaan ini membuat logikanya memudar. Malam itu untuk pertama kali setelah sekian tahun, Fatan menyentuh alkohol lagi. Ia bukan peminum buruk, tapi menghindari minuman itu selama bertahun-tahun membuatnya lemah dalam beberapa kali tegukan minuman dengan kadar alkohol tinggi tersebut. Malangnya, begitu dini hari Fatan keluar dari klub, ia bertemu perampok di tengah jalan. Kondisinya yang mabuk membuatnya tidak sadar dengan apapun. Mengendarai mobilnya sampai di sana saja suatu keberuntungan ia tak menabrak apapun. "Apa?" Dia nyaris berteriak saat keluar dari mobilnya. "Serahin barang-barang lu, bocah." Mendengar panggilan itu membuat emosi Fatan tersulut. Adriana menganggapnya anak-anak. Itulah yang memicu emosinya. Dan terjadilah baku hantam itu. Melawan dua orang perampok dalam keadaan mabuk bukanlah keputusan bijak, karena selanjutnya Fatanlah yang menjadi bulan-bulanan. Meski begitu, Fatan tetap kuat melawan tanpa bisa bergerak sigap menghindar. Penyakit sialan itu membuat refleksnya atas rasa sakit lenyap. Jadi walaupun ia sudah terluka, ia tak merasakan apa-apa. "Fatan,"
hanya mendengar suara mobil patroli dan suara derap kaki yang berisik sebelum kesadarannya hilang. Adriana terpaksa tidak masuk kerja karena mendapat kabar bahwa Fatan masuk rumah sakit. Pemuda itu diserang rampok semalam. Beruntung ada polisi yang sedang berpatroli hingga nyawa pemuda itu terselamatkan. Fatan mabuk semalam, ujar Tante Nanda muram. Pasti karena pertikaian mereka. Lagi-lagi Adriana merasa bersalah. Mengapa Fatan memilih alkohol sebagai pelarian? Kalau Fatan tidak mabuk, mungkin pemuda itu akan bisa menyelamatkan diri. Adriana terdiam mengawasi Fatan yang masih tidur. Pemuda itu babak belur, sudut bibirnya yang robek sudah berwarna kehitaman. Lengan kanannya dibebat perban. Tante Nanda bilang ada luka sayat yang lumayan dalam di sana. Tante cari makan dulu ya Adriana, titip Fatan sebentar. Iya Tan. Adriana menggantikan Tante Nanda duduk di kursi yang berada di sebelah ranjang pasien. Belum lama ia duduk, Fatan terbangun. Pemuda itu meliriknya sekilas sebelum kembali menatap ke atas. Maaf, katanya serak. Aku selalu merepotkan semua orang. Seharusnya kamu tidak mabuk semalam. Cuma itu yang bisa ngalihin perasaanku, Adriana. Kalau kamu memang marah padaku, lampiaskan juga padaku. Jangan menyakiti diri kamu sendiri. Aku nggak mau nyakitin kamu. Fatan menoleh. Maaf untuk semalam. Aku janji nggak akan bikin kamu takut lagi. Harusnya bukan perasaannya yang mereka bicarakan saat ini. Pembicaraan yang pantas adalah tentang Fatan, bukan tentang bagaimana menjaganya agar tidak sakit hati. Adriana menunduk, meremas ujung gaunnya sendiri. Aku haus. Adriana tersentak. Ia segera berdiri untuk mengambilkan Fatan air berikut sedotan. Hal yang membuat Fatan mengernyit. Ia mendudukkan dirinya dengan mudah. Memandang Adriana heran. Aku nggak apa-apa, Adriana. Ia mengambil gelas di tangan Adriana dan meminum isinya hingga setengah tandas. Adriana menjadi orang bodoh di sana. Ia duduk lagi di kursinya. Kali ini membiarkan Fatan menggenggam tangannya. Aku senang kalau kamu peduli padaku. Maaf untuk yang semalam. Kita bisa dinner lagi lain kali. Adriana mengangguk setuju. Kamu harus banyak istirahat. Asal kamu temani. Perempuan itu tertawa kecil. Nanti aku temani. Suasana di antara mereka mulai mencair. Mungkin Fatan memang sangat mencintainya. Terlihat dari betapa pemuda itu sangat menjaga perasaannya di saat kondisinya sendiri buruk. Dan mungkin Adriana harus mempertimbangkan saran Arkan untuk menjalani alurnya saja dulu. Mama ikut lagi. Mamanya tersenyum lebar. Adriana merotasi bola matanya. Mentang-mentang semua anaknya sudah dewasa, dan tinggal Adriana yang belum berkeluarga, Mama menjadi bebas untuk ikut kemanapun Papa pergi. Berapa lama sekarang? Paling seminggu, kata Papa. Adriana nggak tahu sampai kapan Mama akan buntutin Papa. Papa keluar kota untuk bekerja, Mah. Mama tahu, karena itu Mama mau menemani Papa kamu. Sudahlah, Mama mau mandi dulu. Adriana menggumam kecil. 1 jam kemudian, kedua orang tuanya sudah siap untuk berangkat diantar Mang Adim. Jangan nakal di rumah, pesan Papa yang terdengar menyebalkan di telinga Adriana. Iya, jawabnya malas. Ya sudah, kami berangkat. Adriana mengangguk-angguk. Ia menunggu sampai mobil itu hilang dari pandangannya. Sebelum memutar tubuh, ia melihat mobil lain yang masuk ke pekarangan rumahnya. Mobil milik Fatan. Pemuda itu keluar dari mobilnya. Fatan menggunakan setelan yang terlihat seperti pakaian kerja. Om dan Tante mau kemana? Papa ada kerjaan di luar. Kamu dari mana? Kantor. Fatan meraih tangan Adriana dan mereka masuk ke dalam rumah. Pemuda itu menghempaskan tubuh di atas sofa, menarik Adriana serta di sebelahnya. Kamu nggak bilang kalau kamu kerja. Untuk kamu. Adriana menggeleng-geleng pelan. Semua yang Fatan lakukan pasti pemuda itu katakan bahwa itu untuknya. Capek, Fatan menghela napas. Gimana kalau nanti sambil kuliah ya? Awalnya mungkin susah, Fatan. Capek, kurang istirahat. Nanti lama-lama kamu juga akan terbiasa. Fatan mengangguk. Gak apa-apa asal kamu selalu ada untuk aku, katanya sambil menggenggam tangan Adriana. Cantik, kata Fatan kemudian. Pemuda itu membelai pipi Adriana. Cantik dan milik aku. Nada posesif yang disertai dengan tatapan yang menghunus dalam itu membuat detak jantung Adriana bekerja lebih cepat.
Fatan menipiskan jarak dan mendaratkan bibirnya di dahi Adriana. Perempuan itu memejamkan mata sampai bibir Fatan tidak lagi terasa di sana. Fatan lalu kembali duduk dengan benar. Fatan melirik Adriana yang tak kunjung bangun. "Kamu minta dicium lagi ya?" Adriana berkedip 2 kali dan buru-buru bangun. Fatan tertawa melihatnya. "Aku nginep malam ini." Mata Adriana membesar. "Kenapa? Kenapa?" Wajah Adriana memanas, pikirannya yang melanglang buana membuatnya menjadi bodoh di depan Fatan. "Ayolah, itu hanya kecupan biasa. Jadi santai Adriana, santai." "Ya sudah, kamu bisa tidur di kamar tamu." Fatan mengedik, ia berdiri. "Aku mau mandi, kamu bisa masak kan? Lapar?" "Iya." Adriana belum selesai memasak saat Fatan selesai mandi. Pemuda itu duduk manis tanpa melepas pandangan lekat padanya. Sedikit banyak membuat Adriana salah tingkah. Pemuda itu memakai pakaian milik Mas Haris yang Adriana pinjamkan. Mereka makan malam dalam diam. Fatan merasa sangat tenang. Rasa lelahnya lenyap begitu saja. Sesekali ia memandang Adriana yang lebih banyak menunduk. Entahlah, Adriana merasa aneh. Iya, aneh. "Biar aku yang beresin. Kalau mau mandi ke sana," ujar Fatan saat makan malam mereka usai. Adriana tidak membantah, justru ia buru-buru pergi dari sana. Astaga, dirinya kenapa? Tolonglah, itu hanya Fatan. Hanya Fatan, Adriana. Adriana tidak mengerti, tapi setelah Fatan keluar dari rumah sakit tempo hari, hubungan mereka seperti berubah. Adriana sudah jarang mendapati tingkah kekanakan Fatan, justru perhatian pemuda itu yang semakin hari semakin bertambah kapasitasnya. Mulanya Adriana risih, tapi lama-lama ia mulai terbiasa. Akibat dari perubahan Fatan itu, Adriana yang merasa bimbang. Sering tanpa sadar ia mengecek ponselnya bolak-balik untuk melihat notifikasi dari Fatan. Saat tiba-tiba pemuda itu muncul, ia merasa luar biasa canggung. Ini bodoh. Tepat setelah Adriana selesai berpakaian, Fatan muncul di pintu kamarnya. "Aku pikir kamu ketiduran di kamar mandi." Pemuda itu melangkah masuk. "Maaf lama." "Apa perempuan memang begitu? Mama juga pasti lama kalau pamit mandi." Fatan mengernyitkan alisnya. Dan terlihat tampan. Adriana segera menggeleng mengenyahkan pikiran bodohnya. Ia tetap berdiri dalam diam melihat Fatan yang kini merebahkan tubuh di kasurnya. "Adriana," panggil pemuda itu kemudian. "Apa?" "Sini." Meski bingung, Adriana tetap mendekat. Tidak tahu sejak kapan dirinya menjadi penurut. Saat ia duduk di tepi tempat tidur, Fatan bangkit duduk di sebelahnya. "Kamu jadi pendiam, kenapa?" "Iya kah?" Adriana menggeleng. "Mungkin cuma perasaan kamu aja. Kamu masih nggak nyaman sama hubungan kita?" Fatan berusaha menjaga nada suaranya tetap normal. "Apa aku terlalu mendesak?" Adriana menggeleng lagi. "Enggak, aku sudah merasa nyaman dengan seperti ini. Hanya butuh waktu sebentar lagi sampai aku terbiasa." "Aku senang karena kamu mau mencoba ini semua. Karena semua orang mendukungku." Adriana tersenyum kecil. Mama, papa, kedua kakaknya, dan bahkan Arkan yang tidak mengenal Fatan pun mendukung hubungan mereka. Semua orang percaya bahwa ini yang terbaik untuknya. Jadi kenapa ia tidak? Fatan menahan geraman gemasnya melihat senyum itu. Yang kemudian ia lakukan adalah menarik Adriana berbaring serta bersamanya di dalam pelukan kedua lengannya. Perempuan itu sempat menjerit kecil dan meronta sebelum kemudian mulai tenang. "Jangan mendadak begitu, Fatan. Aku terkejut." Maaf. Fatan terkekeh, berguling hingga posisi mereka berhadapan. "Aku tidur di sini sama kamu." "Tapi kan nggak ngapa-ngapain sayang, cuma peluk." Ia memotong protes dari perempuan itu. Satu tangannya berada di belakang kepala Adriana, memudahkannya untuk mendongakkan Adriana supaya mata mereka sejajar. Adriana merotasi bola matanya. "Aku pegang janji kamu." "Nggak janji juga sih," balas Fatan dengan pandangan jahil. "Fatan, jangan main-main, aku nggak lagi bercanda." Iya, maaf." Setelah itu tidak ada yang angkat suara di antara mereka. Fatan hanya sibuk memandangi Adriana, sementara perempuan itu sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia tak bisa mengatakan apapun tentang hubungannya dengan Fatan. Masih tak percaya saja rasanya. "Kamu diam lagi." Seperti yang Adriana katakan tadi, ia tidak bisa berkata-kata. "Aku..." Adriana menggenggam kerah Fatan tanpa sadar, membuat Fatan menunduk lalu mengangkat alis padanya.
Sontak ia melepaskan tangannya dari kemeja pemuda itu. Ia gugup bukan main. Tatapan Fatan semakin melembut. Dengan senyum di bibirnya, pemuda itu berkata, "Aku nggak tahu kalau kamu bisa gugup juga." "Fatan," Adriana mendengkus. "Aku nggak gugup kok." "Lalu kenapa diam?" "Ya karena aku mau diam." "Ya sudah, iya." Adriana melotot. "Jangan mainin aku kamu ya." Dua alis pemuda itu terangkat sekaligus. "Kamu merasa aku permainkan?" "Adriana, aku benar-benar mencintai kamu." "Kamu tahu bukan itu maksudku." Adriana merotasi bola matanya. "Sudahlah. Aku masih mau ngobrol." Pemuda itu membantah. Adriana menggeser tubuhnya menjauh, memperbaiki posisinya sendiri. "Ngobrol sama jam sana." "Kan nggak bisa jawab, sayang." Fatan tidak mau kalah. Ikut menggeser dirinya mendekat untuk memeluk Adriana lagi. Diletakkannya lengannya di bawah leher Adriana lalu menarik perempuan itu mendekat padanya. "Jangan jauh-jauh, nanti aku kangen." Adriana sengaja mendengkus kasar. Usia tidak berbohong tentang sikap labil Fatan.